Begini Pak Setrio, Pak Gandhi ingin minta maaf kepada Bapak karena keponakan Bapak terpaksa tidak bisa diterima. Aku nggak ngerti apa yang kau bicarakan ini. Tadi pagi datang ke kantor kami, seorang ibu dan putranya bernama Beno. Katanya keponakan Bapak yang ingin melamar kerja dan menggantikan tempat Irma. Aku tidak pernah menyuruh siapa-siapa ke kantor kalian. Oleh karena mereka mengatakan masih ada hubungan. Terima kasih. Jangan nyinggung-nyinggung soal Beno kepada Mas Satrio loh, Mbak. Enggak. Sinta, Rudi Laras, cepat turun. Bude datang. Bawa kue-kue enak. Pokoknya nggak cepat, nggak dapat. Mau ke Pergi nonton film, Bude. Ditraktir Bapak. enak dong. Biar Bapak yang membukanya. Kamu nikmati saja kue-kue enak itu. Oh, Rusdi. Iya Pak. Silakan masuk. Terima kasih Pak. Hah, kebetulan sekali. Ayo, ke ruang makan. Selamat malam. Wah, siapa yang ulang tahun hari ini Bu Satrio? Tidak ada. Tapi ada yang harus kau salam. Ibu Sulaiman. Cepat ambil, cicipi. Setelah itu, kasih salam. Silakan. Terima kasih Bu. Kalau kamu kawin nanti, saya anjurkan memakai catering Bu Sulaiman. Oh, itu sah. Kita tidak perlu malu mempromosikan sesuatu yang berkualitas baik. Betul Pak. Maaf Pak Satrio, bisa saya bicara sebentar? Ada titipan pesan dari Pak Gandhi. Apa pesannya? Silakan, silakan. Apa? Oke, kita bicara di ruang tamu. Iya, Anak-anak, jangan dihabiskan kuenya ya. permisi Bu. Ayo. Silakan duduk. Terima kasih Pak. Begini Pak Satrio, Pak Gandhi ingin minta maaf kepada Bapak karena keponakan Bapak terpaksa tidak bisa diterima. Aku nggak ngerti apa yang kau bicarakan ini. Tadi pagi datang ke kantor kami, seorang ibu dan putranya bernama Beno. Katanya keponakan Bapak yang ingin melamar kerja dan menggantikan tempat Irma. Aku tidak pernah menyuruh siapa-siapa ke kantor kalian. Oleh karena mereka mengatakan masih ada hubungan keluarga dengan Bapak, Pak Gandhi menyuruh saya mengetes. Dia bilang kuliah terakhirnya di Australia, mengambil desain grafis. Tapi hasil tesnya mengecewakan sekali, Pak. Ya jelas dong. Katanya pergi ke Australia mau kuliah. Tapi kerjanya hanya main-main saja. Menghabiskan uang orang tuanya saja. Balik ke Indonesia, nggak bawa kepintaran apa-apa. Beno memang keponakan kami. Tapi saya nggak mungkin mengirimkan dia ke Mas Gandhi. Mana mungkin saya menyodorkan orang yang tidak qualified. Biar keluarga sendiri sekalipun. Rupanya dari sini tadi Mbak Lili ngajak Beno ke kantornya Mas Gandhi. Nekat. Tapi dari mana dia tahu alamat kantor Mas Gandhi? Siapa sih yang sudah lancang ngumbar-umbar omongan kepada Beno dan Mbak Lili? Sudah tahu anak tidak becus apa-apa. Mau disodor-sodorkan ke orang. Siapa yang mau terima? Bikin malu saja. Siapa yang memberikan alamat kantornya Mas Gandhi? Ayo ngaku.
Saya yang memberi alamatnya waktu Bu Lili datang ke sini tadi pagi. Kamu? Jadi yang ngancam itu kamu? Iya, tapi saya cuma memberitahu alamatnya saja. Yang menyuruh Bu Lili dan Mas Beno datang ke kantornya Pak Gandhi bukan saya. Lalu siapa? Saya, Dek Satrio. Saya minta maaf. Jadi sekarang Mbak Susi sudah ngerti kan? Kenapa aku nggak mau waktu Mbak Susi menyuruh aku membicarakan masalah Beno pada Mas Satrio. Buat Mas Satrio itu nggak ada yang namanya family system. Pokoknya buat dia itu the right man on the right place. Bapak, jadi nggak nonton film? Apa? Jadi nggak nonton film? Ya jadi dong. Ajak sekalian budemu kalau dia mau. Mami, Hmm? Mami, Mami, Bapak sudah tidak marah lagi. Kata Bapak, kita jadi nonton. Bude juga diajak. Yuk kita berangkat semua. Mari Mbak Susi. Aku salah, Dek Satrio. Sudah Mbak Susi. Sudah. Forget it. Halo? Halo? Sebentar ya. Matikan dulu. Halo? Maaf ya, tadi ada gangguan suara mesin. Siapa ini? Oh, Heru. Sinta sedang pergi. Sebentar ya, saya tanyakan pada Laras. Sinta kemana? Latihan. Pergi latihan, Her? Iya, bisa. Bisa, sebentar ya. Laras, Heru mau bicara sama kamu. Laras, ini Heru mau bicara. Nggak mau. Laras, matikan. Heru mau bicara sama kamu. Halo? Baik. Nggak tahu. Udah ya, lagi kerja. Seingat Mama, Bapak dan Mama selalu mengajari kalian bersikap sopan kepada siapa saja, tidak pandang siapa orangnya. Apalagi kepada Heru, teman baik kakakmu. Sinta bisa malu dong karena tingkahmu. Sini, Ma, biar saya lanjutkan. Nanti keburu sore nggak selesai.
Karpet yang lain belum saya sedot. Ma, ada telepon buat saya nggak? Ada dari Heru. Oh iya? Dia pesan apa tadi, Ma? Pesan apa? Apa, Ma? Sebentar, Ma, sebentar. Saya matikan sebentar ya. Heru pesan apa, Ma? Gak pesen apa-apa, cuman tanya kamu kemana. Mama jawab apa? Pergi latihan. Terus? Dia nggak bilang apa-apa lagi. Sama mama cuman gitu, Sinta. Gak tahu ngomong apa sama Laras. Heru ngomong apa sama kamu tadi? Sama dengan yang ditanyakan kepada Mama. Masa sih dia nggak pesan apa-apa lagi? Enggak. Hai. Ada-ada saja sifat manusia. Saya siap menampung keluhan kalau memang diperlukan. Pernah kan dengar pepatah, diam itu emas? Mula-mula aku kira diamnya si Irawan itu diam-diam emas. Taunya diam-diam bodoh. Muntahkan unek-unekmu. Istri siap menampung. Aku tadi terpaksa marah-marah di kantor. Si Yusuf kan orang baru. Tapi saya coba memberikan dia kesempatan membuat ilustrasi di bawah pengawasan Irawan. Si Yusuf bikin salah. Si Irawan diam saja. Yusuf mengira diamnya si Irawan itu karena tidak ingin mencampuri kreasinya. Tahu-taunya diam-diam bodoh. Dia nggak tahu kalau yang dibuat Yusuf itu salah. Masih nunggu kelanjutannya? Sudah habis. Terima kasih atas kesediaan Anda menjadi alat penampung. Terima kasih kembali. Sudah makan di kantor? Sudah. Mau berganti menjadi alat penampung unek-unek? Ayolah, muntahkan sampai tuntas. Laras. Laras? Dia juga diam seperti Irawanmu itu. Tapi yang jelas bukan diam-diam bodoh. Tapi juga bukan diam-diam emas. Apa yang sudah dia lakukan? Sikapnya terhadap Heru, teman baiknya Sinta. Selama ini kan dia tidak pernah bersikap kasar pada siapapun juga. Dia pada dasarnya kan memang pendiam. Tapi diam-diam ramah. Iya kan, Pak? Iya. Tapi terhadap Heru, sikapnya kasar sekali. Kalau saya tanya kenapa, dia diam. Mana dia sekarang? Sedang menyedot debu karpet. Barangkali sudah waktunya kita mengambil pembatas. Mang Ujang kan cuma bertugas membersihkan pekarangan dan cuci mobil. Yang lainnya kan dikerjakan anak-anak dan kita. Barangkali karena capek, Laras jadi gampang uring-uringan. Aku yakin bukan itu sebabnya. Lalu apa dong? Apa ada kemungkinan Laras jatuh cinta pada Heru? Gak mungkin.